lillahi. Sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang panutan yang taat kepada Allah. Kata ummah di sini panutan, teladan. Hanifan, yang lurus hatinya tauhid. Walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah termasuk ke dalam kelompok orang-orang musyrik. Maka di sini kata ummah di sini adalah mu'allimul khair, yaitu teladan yang menjadi contoh, yang mengajarkan kebaikan, yang diikuti oleh kaumnya. Itu makna ummah di sini. Dan Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah tatkala Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian itu, yaitu lolos ujian. Di antaranya disuruh nyembelih anaknya. Kemudian disuruh sebelum itu disuruh membawa istrinya masih baru punya anak Nabi Ismail, Siti Hajar, ke tempat yang terpencil di suatu negeri yang tidak berpenduduk. Ini juga ujian pada Nabi Ibrahim. Bayangkan sampai sekitar 100 atau 80 tahun menantikan, 80 tahun atau 90 tahun menantikan kelahiran seorang anak. Ketika sudah punya anak, Allah perintahkan untuk ditempatkan di rumah Allah yang dia itu di kota suci Mekah, di tempat yang saat itu Ka'bahnya belum berdiri, cuma fondasinya sudah ada. Yang termasuk di situ disebut dengan Hijr Ismail. Disitulah tempat yakni dulu Nabi Ismail tinggal. Itu menurut satu riwayat. Yang di situ belum ada penghuninya dan tidak ada kehidupan. Tetapi beliau yakin karena yang merintahkan Allah, maka beliau tempatkan di situ. Dibawakan pembekalan sebisanya, kemudian dibangunkan kemah, kemudian ditinggal. Karena perintah Allah, itu ujian pertama. Kedua, ketika anaknya sudah sedikit dewasa, yaitu menginjak anak-anak remaja, mungkin sekitar 6-7 tahun, diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Diuji oleh Allah dan lulus. Dan sampai juga sebelumnya lagi Nabi Ibrahim, yaitu diuji dengan dilemparkan ke dalam api. Dan Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah dengan meyakini akan jadi pertolongan Allah. Dan banyak lagi ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan derajat apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika beliau berjalan dengan istrinya dan istrinya mau yakni diambil oleh penguasa yang zalim, yang sewenang-wenang untuk dijadikan istrinya. Dan Nabi Ibrahim di situ tahu kalau beliau mengaku sebagai suami, beliau akan dibunuh. Beliau mengatakan dia saudaraku, atau ini adalah saudaraku, yaitu saudara seiman. Ini semua menunjukkan apa? Yakni Allah menguji Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim ketika sudah menyempurnakan ujian-ujian itu semua. Allah berfirman, sungguhnya aku ingin menjadikanmu sebagai imam, yaitu guru bagi umat, pemimpin, teladan. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah juga jadikanlah dari anak keturunanku. Maka Allah berkata, qala la yanalu ahdiyad dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan janjiku, yaitu aku tidak akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari keturunanmu yang dia zalim. Maknanya bahwa keturunan Nabi itu tidak diakui oleh Allah kalau dia berbuat durhaka dan kesyirikan. Jadi yang hanya taat kepada Allah lah dia yang akan diberi yakni kedudukan kaum